Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Agama ini pernah mau diislamkan, tapi gagal total. Agama apa itu? Agama yang saya masuk adalah agama Pamena. Hah? Agama apa itu? Kok nggak pernah dengar ya? Kok aneh namanya Pamena? Agama Pamena ini adalah agama orang Batak Karo. Jadi agama ini sebenarnya jarang terekspos dan penganutnya juga sangat sedikit. Bahkan agama Pamena ini tidak disebut sebagai agama, tapi kepercayaan. Berdasarkan data dari detik.com ya, agama Pamena ini sempat mau diislamkan oleh Kesultanan Aceh, tapi gagal atau kurang berhasil. Sebagian ada yang berhasil, tapi sebagian besar lagi nggak ada yang mau masuk ke agama Islam saat itu. Itulah alasannya kenapa sebagian orang Karo itu ada orang yang Islam, ada orang Kristen, dan ada juga yang masih stay atau tetap menganut agama Pamena ini. Dan diduga itulah alasannya kenapa orang Karo, ada sebagian yang mengatakan bahwa saya itu bukan orang Batak. Karo bukan Batak, KBB. Saya juga sangat kesel ya kalau ada orang yang mengatakan seperti ini ya. Bahkan saya sudah bosan ya mendengarkan KBB, Karo bukan Batak. Diduga alasan yang paling kuat itu kenapa KBB menyeruak ya. Kenapa orang Karo sebagian tidak mengaku jadi orang Batak. Apa alasannya? Karena faktor dari ini. Karena orang Batak itu identik dengan Kristen, sehingga orang Karo sebagian yang beragama mayoritas di Konoha menganggap bahwa kita itu bukan orang Batak. Bukan, kita itu orang, ada yang mengatakan orang India, orang apalah. Padahal kalau boleh jujur ya, bahasa Karo itu masih sangat mirip dengan bahasa Batak. Ada kemiripannya, nggak semuanya sama, tapi ada banyak yang mirip. Kemudian salah satu yang tidak bisa dibantah oleh orang Batak Karo itu, kalau mereka mengatakan mereka bukan Batak, apa itu yang nggak bisa dibantah? Yaitu filosofi. Filosofi apa? Filosofi orang Batak yang mengatakan dalihan natolu, atau dalam bahasa Karo biasa disebut dengan rakut sitelu. Mungkin yang tersahabat yang nonton video ini, kalau orang Karo ngerti apa yang saya maksud ya, rakut sitelu. Jadi rakut sitelu dengan dalihan natolu ini sangat-sangat mirip. Bukan sangat mirip, emang sama kok, orang berasal dari luhur yang sama, sehingga ada persamaan. Apa itu dalihan natolu? Yang pertama, menghormati keluarga dari pihak istri kita. Itu yang pertama. Makanya disebut tiga ya. Tolu, bahasa Indonesia tolu itu tiga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghormati keluarga daripada orang tua kita dari bapak, keluarga bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghormati satu marga dengan kita. Jadi pada intinya dalihan natolu atau rakut sitelu ini artinya menghormati sesama manusia, menjaga hubungan sesama manusia. Karena kalau melakukan acara pesta adat ya, orang Karo dan orang Batak itu mereka berganti-gantian ya, bergiliran ya. Sekarang bisa kita jadi bos ya, nanti kalau di pesta yang lainnya kita bisa jadi ya untuk bantu-bantu, bisa seperti itu. Ada bagian bantu-bantu, ada bagian ketua adat dan lain sebagainya. Ada perannya masing-masing ya, sesuai dengan apa, sesuai dengan adat istiadat, tradisi ataupun marga. Namun menurut saya pribadi, orang yang mengatakan bahwa orang Karo itu bukan orang Batak, ini dugaan saya ya, dugaan saya ini semacam penjajahan ideologi ya. Orang-orang yang mengatakan seperti ini biasanya mereka sudah terjajah secara ideologi. Bagaimana menjajah secara ideologi? Biasanya mereka akan diputus hubungannya dengan moyang mereka. Jadi mereka ini sebenarnya sudah terjajah secara tidak langsung. Mereka tidak tahu dari mana asal usul mereka berasal, sehingga mereka mengatakan, oh saya tidak ada hubungan dengan orang ini, nggak ada hubungan dengan suku ini dan sebagainya. Kemudian agama Pamena ini, agamanya orang Batak Karo, merupakan sistem kepercayaan pertama suku Karo di Sumatera Utara. Pamena
sendiri diambil dari bahasa Batak Karo yang berarti pertama atau yang awal. Agama Pamena ini dulunya disebut dengan Parbegu. Apa itu Parbegu? Parbegu itu menyembah setan gitu, menyembah berhala. Ya. Tapi sebenarnya istilah Parbegu ini diduga ya, ini muncul karena apa? Karena masuknya agama Kristen di tanah Batak. Jadi biasanya orang Kristen mengatakan mereka ini menyembah berhala, menyembah begu. Begu itu hantu. Nah, biasalah ya persaingan. Saya tidak mengatakan bahwa agama Kristen salah, saya tidak mengatakan bahwa agama Pamena salah dan sebagainya. Jadi dilansir dari jurnal studi sosial dan agama yang berjudul Makna Keberadaan Tuhan dalam Paham Pamena. Paham Pamena ini biasa disebut dengan sebutan Parbegu, ya, atau menyembah berhala atau menyembah setan. Besar dugaannya sebutan agama Parbegu ini dipicu masuknya agama-agama Kristen ya saat itu. Penggunaan kata berbegu ini sudah berlanjut lama. Parbegu ini juga diartikan sebagai setan atau roh-roh jahat. Sehingga kepercayaan ini berubah nama. Ya, karena mereka sering diolok-olok ya, kasihan juga ya. Mohon maaf ya bagi orang Karo yang menganut agama Pamena ini ya. Mereka mengganti dari nama Parbegu jadi Pamena. Itu sebenarnya diperhalus ya, biar tidak terlalu kasar ya. Karena arti begu dalam bahasa Batak itu adalah setan. Ya namanya persaingan ya, kayak gitu ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, agama Abrahamik ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang beragama Kristen, agama Abrahamik itu kan agama yang sangat-sangat eksklusif ya, menganggap bahwa ya agama kita lah yang paling benar, ajaran kita yang paling benar. Kalau tidak melalui Yesus ya tidak akan masuk surga. Banyak kan orang-orang Kristen mengatakan seperti itu, teman-teman orang Kristen. Ya mohon maaf bagi teman-teman Kristen, Anda nggak salah, tapi itu sistem daripada agama Abrahamik itu seperti itu. Sistem daripada agama Samawi yang berasal dari Israel itu ya seperti itu. Semuanya seperti itu. Agama Yahudi, agama mayoritas di Konoha, agama Kristen juga seperti itu. Menganggap bahwa agama yang paling benar ya, kalau bukan melalui agama kita nggak masuk surga. Justru ini yang bikin agama Kristen banyak diminati di seluruh dunia. Karena apa? Karena masyarakat itu pengennya kepastian. Jadi ini semacam pedang bermata dua, bisa untuk hal yang baik, bisa hal yang kurang baik ya. Hal yang baiknya apa? Hal yang baiknya ya orang-orang jadi yakin banget ya, oh kalau saya percaya Yesus berarti saya masuk surga. Padahal kan kalau kita berpikir secara rasional, masa iya kalau kita percaya tapi kelakuan kita macam setan, masa kita masuk surga? Kita jahat, dosa kita sebesar lautan, kita masuk surga. Tapi ya ini bagian daripada sedikit ya digunakan untuk mencari umat ya. Ada digunakan seperti ini ya. Karena begini ya, saya lama mempelajari bagaimana cara kerja daripada misionaris. Misionaris itu sangat pintar guys. Misionaris itu belajar tentang psikologi, belajar cara berdebat, belajar tentang ilmu sosial, bahkan mereka belajar dengan ilmu sastra sekalipun. Biar apa? Biar mereka telaten gitu dalam menyebarkan agama. Saya tidak menyalahkan misionaris ya, tapi mereka ini kan dibiayai oleh organisasi tertentu ya, dikasih makan, walaupun mereka pergi ke tempat-tempat terpencil ya, tempat-tempat yang belum dijamah oleh agama ya, seperti zaman dulu ya, orang Batak kan seperti itu ya. Waktu penjajahan Belanda kan belum ada yang namanya agama Kristen di tanah Batak, sehingga datanglah Nommensen, sang misionaris. Itulah alasannya kenapa orang Kristen banyak di tanah Batak yang, dan orang Karo juga banyak banget beragama Kristen. Biasanya mereka beragama Kristen Katolik. Nah, munculnya agama Kristen di tanah Batak ini ya, maka muncullah istilah Parbegu. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, agama Pamena ini ya mirip seperti agama Parmalim. Agama apa itu? Agama orang Batak Toba asli, Parmalim. Agamanya Sisingamangaraja, agamanya rajanya orang Batak, yaitu Sisingamangaraja. Agama Parmalim ini juga menurut saya tuh
agak sedikit kemiripannya dengan agama Pamena ini. Ada banyak kemiripan, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi agama Parmalim juga di tanah Batak sering disebut dengan agama menyembah bigu gitu, menyembah setan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Padahal kalau boleh jujur ya, itu kan sebenarnya representasi. Kalau misalnya nih mereka itu memberikan semacam sesajen-sesajen ya, memberikan misalnya sirih atau menyembah laut, misalnya menyembah pohon dan lain sebagainya, sebenarnya mereka bukan menyembah laut atau pohon, itu representasi. Kalau boleh jujur, agama Kristen juga seperti itu kok. Agama Katolik itu kalau mau ibadah ada kok kemenyan dibakar ya. Cuman kalau saya mengatakan seperti ini pasti nanti saya dihujat, tahu apa kamu tentang agama? Ya karena kita berpihak aja. Kalau kita beragama Katolik, kita pasti berpihak ke agama kita dong. Kalau kita beragama lokal, ya pasti kita berpihak ke agama lokal dong. Ya, jadi ini kan pola pikir ya yang menurut saya itu masuk ke ranah ideologi agama. Ini terjadi karena apa? Karena ideologi agama itu sendiri. Karena kebetulan agama Abrahamik itu atau agama Samawi itu termasuk agama Kristen. Ya kebetulan agama Samawi ini adalah agama yang sangat eksklusif ya, agama yang egosentris. Egosentris itu ya seperti itu, menganggap agama yang paling benar. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan masuk surga. Hanya dialah jalan satu-satunya. Tapi kalau kita berpikir secara rasional, masa iya Tuhan se-desperate itu? Masa Tuhan se-childish itu? Masa Tuhan se-anak kecil itu? Masa Tuhan seperti itu? Masa Tuhan aplikasi? Masa Tuhan nggak memasukkan misalnya agama Pamena ini ke surga kalau misalnya berkelakuan baik? Masa nggak memasukkan agama Parmalim, agamanya asli orang Batak ini ke surga kalau dia tidak masuk agama Kristen dan lain sebagainya? Sungguh tidak masuk akal ya. Bukankah Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, maha bijaksana? Lalu kenapa hal-hal seperti ini, hal-hal remeh seperti ini, Tuhan tidak memasukkan agama lokal ke surganya? Sungguh tidak masuk akal. Bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Jadi perlu kita tahu bahwa Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia. Saya tidak akan memberikan kesimpulan apakah yang kita sembah itu Tuhan yang diciptakan oleh manusia atau tidak. Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak menyimpulkannya. Saya tidak memberikan kesimpulan. Bagaimana asal-usul daripada agama Pamena ini? Pamena sendiri tergolong dalam paham kepercayaan animisme yang kemudian menggantikan Parbegu pada tahun 1946. Tidak diketahui pasti awal muasal penyebaran dari agama Pamena ini, tapi diduga ini bentuk atau sinkronitas daripada agama Parmalim ya, agama asli orang Batak. Dalam prinsip hidup masyarakat Karo ya, atau orang Batak Karo, mereka percaya adanya segala sesuatu itu yang ada di dunia ini, baik itu wujud atau tidak, adalah milik Dibata. Apa itu Dibata? Kalau bahasa Indonesia disebut dengan Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya agama Pamena ini juga menyembah Tuhan yang Maha Esa. Apa salahnya ya kan? Apa soalnya? Kenapa kita menyebut agama Pamena ini agama penyembah berhala? Ya kan, sungguh tidak masuk akal. Ada beberapa pemahaman di mana Dibata menurut orang Batak Karo mulai dari Dibata atas atau guru Batara yang memiliki kekuasaan tinggi. Kemudian ada Dibata tengah, disebut juga Tuhan Paduka Ni Aji yang dikenal menguasai dan memerintah. Agak mirip-mirip seperti agama Parmalim ya, agama asli orang Batak. Ya, Tuhan penguasa alam semesta ya, alam atas, alam tengah, alam bawah. Sistem kepercayaan agama Parmalim kan gitu, agak mirip-mirip. Makanya saya mengatakan dugaan saya ini sinkronitas daripada agama Parmalim. Agama Pamena ini memiliki beberapa ciri khas, seperti misalnya kepercayaan pada roh leluhur ya. Suku Karo percaya bahwa roh leluhur mereka masih ada dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka, sama seperti orang Batak ya, atau agama Parmalim. Mereka juga percaya bahwa roh leluhur itu punya kuasa, dan kita tidak boleh menyangkal itu, sah-sah aja ya kan.
Oh, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana kita membuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya ada yang mengatakan, kok nggak masuk akal ya? Ya, semua agama itu nggak masuk akal. Rata-rata agama yang nggak masuk akal. Kalau boleh jujur ya. Cuman kita aja yang terlalu fanatik terhadap agama kita. Menganggap agama kita yang paling benar. Karena apa? Karena dari turun-temurun kita sudah ajarkan seperti itu. Ya. Sama seperti ini misalnya. Kenapa di Konoha itu orang pintar disebut dengan orang yang berpihak kepada kita? Ya biasanya kalau berpihak kepada agama kita, berpihak kepada kita, pemikiran kita, maka kita akan mengatakan, oh kamu pintar, cerdas, luar biasa. Tapi kalau berbeda, mereka akan mengatakan, oh kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu sesat, dan sebagainya. Jadi cerdas dan pintar di Konoha itu tergantung keberpihakan. Sama seperti beragama. Kalau berpihak ke agama kita, kita akan mengatakan, oh masuk akal, agama lu masuk akal. Tapi kalau nggak berpihak, agama apa itu? Agama macam apa itu? Agama sesat itu. Jadi biasanya kita akan mengatakan seperti itu. Kemudian agama ini memiliki ciri khas selanjutnya, misalnya penghormatan pada alam. Suku Karo mempercaya bahwa alam memiliki kekuatan yang sakral dan harus dihormati, mirip seperti agama Parmalim. Dan agama Siwa Buddha juga ada miripnya seperti ini ya. Kemudian kepercayaan pada dewa-dewa. Suku Karo percaya pada beberapa dewa-dewa yang memiliki kekuatan yang pengaruh terhadap kehidupan mereka. Agama Karo juga memiliki beberapa upacara adat yang unik, seperti misalnya upacara Pangir Kulau. Upacara ini dilakukan untuk menghormati leluhur dan dewa-dewa. Pangir, bahasa Batak juga ada namanya Pangir, Marpangir. Ya, membersihkan kepala. Kemudian ada upacara Merdem ya. Upacara ini dilakukan untuk menghormati alam dan dewa-dewa. Kemudian ada upacara pesta kerja tahun ya. Upacara ini dilakukan untuk menghormati leluhur dan dewa-dewa serta untuk memohon keselamatan dan kemakmuran. Kemudian tidak tertutup kemungkinan ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan yang paling benar, jangan ditelan bulat-bulat ya. Ada pengaruh lain, misalnya agama Karo ini juga dipengaruhi oleh agama lain seperti Islam dan Kristen. Ya, banyak suku Karo yang telah memeluk agama Islam dan Kristen, tetapi masih mempertahankan beberapa tradisi dan kepercayaan agama Karo. Ada yang seperti itu ya. Dalam keseluruhan, agama Karo memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang terkait dengan sejarah suku Karo itu sendiri ya. Agama Karo memiliki beberapa ciri khas kepercayaan yang unik dan masih dipertahankan sampai sekarang ini. Jadi di antara sahabat yang terpilih, kalau misalnya berpikir, kok agamanya aneh ya, lain ya. Ya, kalau boleh jujur, semua agama itu nggak masuk akal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya kalau dalam agama Abraham misalnya, manusia berasal dari tanah. Kan nggak masuk akal. Masa manusia berasal dari tanah? Coba, mana datanya? Nggak ada kan? Secara sains itu dibuktikan apakah DNA manusia dengan tanah itu terbukti? Enggak kan? Sama seperti itu. Cuman kita aja yang tidak terbiasa ya. Makanya saya sering bahas berbagai agama itu biar kita mengetahui gitu, mengetahui wawasan-wawasan tentang agama lain. Oh, tujuan daripada agama ini seperti ini, seperti agama Pamena misalnya atau agama Parmalim misalnya. Kenapa mereka melakukan sesajen dan lain sebagainya? Itu bentuk penghormatan, penghargaan. Ya. Bukan mereka literally menyembah pohonnya, menyembah patung dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa mereka ini menyembah setan, menyembah berhala dan sebagainya, itu kemakan daripada penjajahan ideologi agama. Karena dalam agama Samawi atau agama Brahmik itu, segala sesuatu yang menyembah berhala itu sesat. Padahal kan pemahaman berhala itu kan masih luas ya. Tidak sesimpel mengatakan bahwa kalau kita menyembah sesuatu itu kita berhala. Enggak. Kalau di runut agama Abraham ini juga ada kok patung Yesus, patung Bunda Maria. Apa itu? Kalau misalnya kita mengatakan kamu menyembah patung dan sebagainya, kan orang Kristen pasti marah kan. Jadi sama seperti itu. Cuma bedanya kita tidak terbiasa dengan agama orang lain, makanya kita berpikir, oh agama kita yang paling benar, agama kita yang paling sesat, yang paling kok sesat. Mohon maaf, agama kita yang paling suci dan sebagainya. Karena terbiasa dari kecil ya,
kita diajarkan agama itu aja diajarkan. Kita tidak pernah diajarkan agama lain. Kita didoktrin bahwa kita agama yang paling benar, agama yang paling suci dan lain sebagainya, yang paling segalanya. Sehingga waktu kita gede itu, ketika kita melihat agama orang lain, kok gini ya, kok aneh ya, dan sering kita kata-katain. Jangan seperti itu ya guys ya. Jadi itulah gunanya saya bikin channel ini, untuk membuka wawasan baru kita, pemahaman baru kita tentang agama-agama yang ada di Konoha. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Rekonot. Salam rasional.